Masuk bab yang kita biasa masuk sampai bab apaan? Safar, ya. Safar kita udah bahas. Ahkamus safar. Masuk hukum safar. Jadi di dalam perjalanan ini boleh yang namanya jamak. Jamak. Nah, kita udah bahas tuh. Kalau ada qasar nanti ada bahas lagi tentang qasar. Kalau qasar boleh yang 4 jadi 2. Ya. Qasar itu seperti kayak gitu. Cuma ada syarat-syaratnya. Nggak boleh yang namanya kita jalan sama cewas yang belum mahram. Jamaah nggak boleh. Kayak gitu. Wah, ente rajin banget tahu ilmunya ya. Nggak boleh, haram loh, On. Haram, nggak boleh. Ya. Ahkamus safar, hukum safar itu ada 5. Pertama, wajib. Kasafar isqatil fardil haji wal umrah wa ditalibil ilmil wajib. Hukum jalan itu perjalanan itu hukumnya wajib. Seperti apaan? Menggugurkan keparduan haji dan umroh. Haji dan umroh hukumnya wajib, jalannya wajib. Hukumnya wajib. Walitolibil ilmil wajib, dan menuntut ilmu yang wajib. Kayak kita nih dari rumah kita, hukumnya wajib. Jadi nggak boleh diem. Saya mau jadi kaum diem aja. Ya. Nggak boleh, harus jalan, harus safar. Nggak boleh diem. Itu yang wajib. Yang kedua sunnah kasafari li ziyaratin nabi wasilatir rahim. Seperti perjalanan ziarah ke makam Nabi Muhammad SAW. Ziarah sama orang-orang soleh. Itu sunnah, kita tawasul. Jadi bukan yang namanya, ziarah haram. Haramnya dari mana? Kecuali kalau kita nyembah kubur. Kuburnya disembah, baru tuh haram. Ente syirik namanya kayak gitu. Tapi kalau kita tawasul, ya Allah dengan keberkahan wali ini, kabulkan hajat saya ya Allah. Saya punya yang namanya kejadian nyata, kisah nyata. Ana waktu itu punya duit di ATM 20.000. 20.000 ini udah awal-awal corona, udah sedih udah. Udah bingung hidup udah. Wah, untung ditampung nih. Untung ditampung nih 20.000. Ana ngomong sama istri, aduh Ana udah gak punya duit nih. Liatin di rekening 20.000, udah gak apa-apa deh, sini aja. Sampai subhanallah 1 bulan, 2 bulan, nanti bayangin gak ada pemasukan nih. 20.000 di ATM. Subhanallah. Akhirnya ziarah. Nah ziarah sama wali, sama orang-orang soleh. Ada habaib di kota Kalimantan sana, ada ziarah. Ziarah ya Allah dengan keberkahan wali. Subhanallah. Dan itu pun anak punya hutang. Ya anak bilang, anak punya hutang waktu itu. Bayangin ini mau hutang banyak ya Allah. Duit gak punya, 20.000 yang sedih. Itu udah paling sedih. Pulsa aja gak bisa kebeli. Ya Allah, bener gak? Ziarah sama orang soleh. Subhanallah setelah beberapa hari, ini Allah kasih jalan. Dengan keberkahan orang-orang soleh. Itu bayangin. Ya Allah dengan keberkahan orang-orang soleh kabulkan hajat saya ya Allah. Itu subhanallah meledak. Anak punya ini usaha. Sampai subhanallah. Itu keuntungan hampir lebih daripada 20 juta. Tanpa modal. Anak gak pakai modal. Jadi orang sistem PO ya. Order gitu. Bayar setengah. Baru nanti pelunasannya. Itu subhanallah meledak gitu usaha. Anak dia, alhamdulillah kebayar akhirnya tuh utang. Berkat apaan tuh? Ziarah orang-orang soleh. Itu manfaatnya begitu besar ya. Makanya sebenarnya kita ziarah tuh bukan yang namanya kita meminta ke kubur. Bukan. Salah. Orang minta ke kubur. Gak ada orang minta ke kubur. Siapa yang minta ke kubur? Nah makanya perlu yang namanya ilmu. Ziarah kubur tuh perlu namanya ilmu. Ada baca yasin, baca tahlil seperti apa, ziarah kuburan orang-orang soleh. Jadi harus pakai ilmu. Nah orang zaman sekarang kadang kayak gitu. Ziarah tuh apaan? Ziarah mandiin keris. Apa ini nih nggak pakai ilmu? Benar nggak?
Nunggu wangsit. Minta nomor ziarah. Allahu Akbar ya. Ini baru yang haram, bener gak? Minta nomor, nunggu wangsit lah, apaan, mandi kris, apaan kayak gini ya. Kita ziarah sama orang-orang soleh, tawasul kepada orang-orang soleh. Apalagi ziarah kepada Nabi Muhammad SAW. Ini afdolil kurubat, paling utamanya ziarah. Kemana? Ke makam Nabi Muhammad SAW. Terus wasilaturrahim, silaturahmi, ziarah silaturahmi, jalan untuk silaturahmi. Itu pun adalah yang disunahkan. Makanya silaturahmi itu kata Nabi apa? Silaturahmi itu memperpanjang umur dan mempermudah rezeki. Jadi kalau kita niat ke teman kita tuh niat, ya Allah niat saya silaturahmi. Jadi jangan sia-sia. Kita keluar rumah mau kumpul nih. Kumpulnya tapi perkumpulan yang baik. Niat silaturahmi, ya Allah niat saya silaturahmi. Niat dalam hati silaturahmi. Makanya anak tuh nganterin nih kentang. Kan capek-capek jauh-jauh nih. Udah anak aja nggak apa-apa. Udah enteng mah nggak usah di rumah. Nggak apa-apa anak. Kenapa? Anak niat cari rezeki yang halal. Dengan capeknya, bahkan di dalam hadis dijelaskan, sampai meneteskan keringat kita karena mencari nafkah, itu Allah bakalan menghapus dosa-dosa kita. Kafarat. Termasuk kafarat, penghapusan dosa yang gak ada di dalam penghapusan yang lain, kecuali kita capek di dalam mencari rezeki. Itu. 2:30 subuh, jalan pagi-pagi. Gak apa-apa, gak ada masalah. Cari rezeki yang halal. Dari rumah kita keluar. Mau kita kerja, ya Allah niat saya cari rezeki yang halal. Niat saya ya Allah cari rezeki yang halal. Ya saya Allah cari rezeki yang halal untuk taat kepadamu ya Allah. Untuk mudah di dalam mencari ridhomu ya Allah. Itu bakalan dipermudah. Jadi niatnya benar. Gak mungkin kalau udah kayak gitu niatnya nipu. Gak mungkin. Orang niatnya benar cari rezeki yang halal masih ya mau nipu orang. Apalagi barokah antik. Barokah antik lagi. Emang nipu itu. Ntar dulu. Ya makanya niat. Kita niat dari rumah nuntut ilmu. Kita punya hajat apa ya Allah dengan keberkahan ini. Niat yang benar. Itu yang kedua. Yang ketiga, mubah kasafarati litijarah. Diperbolehkan seperti apaan? Perjalanan untuk jual beli dagang. Itu diperbolehkan. Yang keempat, ma'al makruh kasafari tijarah fi akfan maut au lahwi wal la'ib wa ghairil muharram. Yang keempat nih makruh seperti perjalanan jual beli di dalam kafan. Jual beli kafan. Anda baru tahu jual beli. Ente mau apa? Mau jual kafan. Makruh tuh perjalanannya ya. Makruh. Jalannya subhanallah. Jalan buat jual kapan makruh. COD kapan? Lahwin atau yang nggak manfaat. Lahwi. Mau apaan? Main gaple. Ronda. Udah nggak ada sekarang. Alhamdulillah. Udah sakit, udah tipes ya. Tipes seminggu. Dapat manfaat. Makanya Anda pernah ceramah di dalam ceramah. Anda tuh yang pernah ngaji sama Anda kata. Begadang, udah begadang, udah tipes, bener nih gak ada manfaatnya. Jadi harus sakit dulu, baru tahu manfaatnya. Alhamdulillah sekarang udah gak begadang lagi. Begadang, Anda bilang, ente begadang. Tuh burung Anda hilang. Begadang, maling tetap ada. Jadi begadangnya apa? Ngeliwat. Setiap malam ngeliwat aja mabar. Alhamdulillah, tapi insya Allah enggak sekarang ya. Ini termasuk makruh. Apaan? Perjalanan untuk apa? Main, enggak ada manfaat. Walaib ghairil muharram, dan main yang tanpa haram. Bukan haram ya. Itu makruh. Mau kemana? Main bola. Makruh. Kalau nggak niat saya riyadhah, olahraga. Buat apaan? Bukan buat olahraga, tetap niatnya buat olahraga biar badan sehat bisa ibadah. Ini olahraga buka aurat ya tetap juga ya, tutup aurat ya, tutup aurat. Makanya tadi saya bilang kalau kita perjalanan jalan cari nafkah, pakai celana pendek ya nggak jadi sunnah ya, itu nggak ada keberkahan. Berkahnya sayang, ente udah capek
banting tulang, berkah nggak ada. Kayak ngempos, tahu ngempos? Ngempos, ente beli mahal rokok. Waktu ke Malaysia anak lihat rokok ada 17 juta. Ente capek-capek nih kerja puluhan tahun cuma beli rokok, kempus, habis sudah, nggak ada manfaat ya kayak gitu. Ente kerja capek-capek, tapi nggak ada keberkahan, udah selewat, seriwing aja, kayak angin. Ya duit kayak gitu dong, kayak beli petasan mahal nih puluhan juta beli udah beres. Itu nggak ada keberkahan. Tapi kalau keberkahan terus lancar. Makanya pakai nutup aurat. Yang kelima haram kasafari zaujati min ghairi idni zaujiha. Nih, haram hukumnya perempuan jalan tanpa izin suaminya. Satu langkah dilaknat sama malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Satu langkah. Begitu pula anak yang durhaka terhadap orang tuanya. Jalan, gak dapat izin dari orang tuanya, satu langkahnya dilaknat sama malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Makanya hati-hati kalau seorang istri gak dapat izin dari suaminya, dia keluar tanpa izin, dapat laknat daripada malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah. Kalau meninggalnya su'ul khatimah. Naudzubillah ya. Makanya hati-hati. Hati-hati. Begitu pula seorang anak yang durhaka terhadap orang tuanya. Nanti dilaknat sama malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Qasrus shalah qala ta'ala wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalawat. Nah, qasar ini dijelaskan di dalam Al-Qur'an. Yang mana Al-Qur'an menjelaskan taqsuru minas shalah. Kurangi daripada salat tersebut. Maksudnya apa? Jumlah itu dikurangi. Yang tadinya 4. Nah, makanya kalau kita patokannya Al-Quran, mana nih yang dikosor? Berarti subuh bisa dikosor 1 rakaat. Itu witir dong. Bukan subuh. Ya, mana aja yang boleh. Nah, ulama menjelaskan. Makanya gak boleh kita langsung aja Al-Quran, hadis. Al-Quran, hadis gak bisa. Terus masalah ayyuhuma afdal. Nah, ada permasalahan. Mana yang lebih utama, mengkosor sholat atau menyempurnakan sholat? Maka al-qasru sholat afdal fi arba'i halat. Kata ulama, mengkosor sholat ini lebih utama dalam keadaan 4 ini. Pertama, idza balagat masafatus safar salasa marahil. Kalau udah perjalanan nyampe 123 km, maka itu lebih utama. Khurujan min khilaf au ajabah kal imam Abi Hanifah. Keluar dari khilaf karena Abi Hanifah madhab Hanafiyah itu mewajibkan kalau udah 123 kilo wajib hukumnya untuk safar, untuk kosor. Ya. Kalau udah 123 kilo dia nggak kosor dosa. Ini kata Imam Abu Hanifah madhab Hanafi. Paham ya? Jadi 123 kilo afdol lebih utama, bukan berarti nggak boleh kosor, bukan, lebih utamanya kosor. Jadi kadang ada orang anak nggak mau kosor, sempurna aja lebih utama. Ini orang bodoh kalau kayak gini ya. Ini namanya orang ini ibadah nggak pakai ilmu. Jadi kayak gini sok tahu. Wah kan kalau menurut logika, kita kerja nih kayak orang kerja ngepel aspal sampai ente botak juga nggak bakalan bersih tuh. Tapi disapu tuh aspal, bukan diempel. Disapu baru bersih. Nah ini juga orang bodoh. Ibadah, anak 4 rakaat aja. Ngapain kosor-kosor, saya nggak kayak gitu-gitu. Nah ini orang bodoh namanya. Nggak pakai ilmu. Nah, makanya pakai ilmu. Nih, pakai ilmu. Lebih utama. Kalau sampai 123 km, maka lebih utama kosor. Ya. Itu keadaan pertama. Yang kedua, idza wajada fi nafsi karahiyatil qasar. Kalau yang kedua ada di dalam dirinya kemakruhan di dalam qasar. Nanti makruh qasar itu seperti apa nanti dibahas. Idza syakka fi dalili jawazil qasar. Yang ketiga, kalau dia ragu di dalam dalil bolehnya qasar. Ana udah sampai belum ya? Bukan 123, qasar itu syaratnya 82 km. 82 km kan udah dibahas tuh yang sebelumnya. Dia ragu, ini udah 82 apa belum ya?
Kalau ragu, masih ragu, mendingan nggak usah kosor. Kalau ragu, ya, mendingan sempurnain aja 4-4. Ya. Tapi kalau ragu, kalau nggak ragu yakin, udah itu lebih utama kosor. Idza kana mimman yuqtada bihi bihadratin nas. Kalau misalkan yang keempat ini waktunya sempit, kayak perjalanan nih, kita naik bis malah nggak kosor, nanti malah lewat waktunya, wajib hukumnya kosor. Nah, karena kalau yakin kita sampai lewat, wah macet nih di dalam perjalanan, akhirnya kan waktu asar pendek, wah waktu asar pendek nih, kita nggak tahu berhentinya di mana. Waktu makan siang misalkan naik bis, waktu makan siang itu wajib hukumnya kosor. Kenapa? Takutkan itu malah sholat kita lewat. Ini makanya subhanallah pakai ilmu. Selain daripada keadaan-keadaan ini tadi, maka lebih utama untuk sempurna 4 rakaat sempurna. Kalaupun tadi jadi syarat tetap 82 km. Ya. Syarat kosor itu 82 km. Dari sini kemana? Kerawang ya. 82 km. Kalau sampai Jakarta baru 70. Hah? 40-50 Tol doang. Kalau lewat jalan biasa baru 90-an. Oh, kalau lewat jalan biasa. Nanti ada syarat-syaratnya tuh. Gimana? Seperti apa? Misalkan ada 2 jalan nih. Jalan biasa ataupun jalan ini. Nanti bakalan dibahas ya. Nah, kalau selain ini maka diutamakan, lebih utama untuk sempurna 4-4. Ya, 4-4. Tapi kalau tadi tetap kalau 82 km kita udah sampai 82 km, boleh untuk kosor, enggak ada masalah. Cuma lebih utamanya mana? Sempurna. Kalau ditanya lebih utama mana? Sempurna apa kosor? Lebih utama sempurna. Ya. Tapi kalau misalkan pakai kosor enggak ada masalah, bagus juga. Ente enggak ada masalah. Anak malas ada keringanan nih dari Allah dua-dua, udah. Untung enggak rusuh dari Allah. Nah, masuk surutul qasar. Masuk syarat-syarat qasar 11, ada 11. Antakuna sholatur rubaiyah minal maktubah. Ada syarat pertama qasar itu adanya sholat itu sholat yang rakaatnya 4 dari yang wajib. Ya. Sholat 4 dari yang wajib. Kapan aja itu? Apaan aja? Zuhur, asar, isya. Nah itu bisa jadi 2. Ya. Yang kedua qasdu maudhi'i muayyan walau bil jihah fala yaksurul haimul ladzi la ya'riful maqsiduha. Harus jelas yang kedua ini tempat tujuannya. Oh, anak dari sini ke bandara, ada ya? Dari sini ke bandara ada. Ada ya. Dari sini ke bandara itu jelas. Jadi bukan nggak jelas. Mau kemana tujuan nggak tahu, anak mau keluar aja udah. Nggak jelas, itu nggak boleh kosor walaupun jauh, udah jauh. Nggak boleh. Ya. Tapi kalau tujuan misalkan dari sini mau ke bandara, dari sini keluar, sampai rest area itu udah boleh kosor. Ya, karena tujuan kita udah jelas. Itu kan masih di perjalanan. Kalau nggak jelas, maksudnya tadi baru sampai rest area mau kemana nih? Nggak tahu, nggak ada tujuan saya, nggak jelas. Ya, itu nggak boleh kok. Yang ketiga an yakuna safaru mubahan. Hendaklah syarat yang ketiga ini perjalanannya itu yang diperbolehkan. Ya. Jadi bukan maksiat. Fala yadurru idza kana safarul makruhan li'annahu la isma fi. Maka tidak memudaratkan. Maksudnya boleh safarnya itu tetap di dalam makruh. Seperti apaan tadi? Mau main bola, misalkan mau main, mau goflah, mau nongki, ataupun apaan? Kopdar, kopi darat. Mau kayak gitu boleh. Makruh kan? Nggak jelas. Boleh-boleh aja. Yang nggak boleh itu safarnya itu kalau maksiat. Jalan sama cewek. Ataupun yang namanya mau maling, udah niat maling nih, mau maling kosor dulu. Ih dahsyat ini malingnya punya ilmu kayaknya ya, subhanallah.
Nah, maksiat ini dibagi kata ulama. Ada yang namanya walladzi ansha'a safaru min ajlil maksiyah hukmuhu la yajuz lahul qasr illa idza taba wa baqiya min safarihi aksar min marhalatain. Nih, kata ulama, ada orang benar-benar udah niat dari sini maksiat. Ya, itu udah benar nggak boleh yang namanya safar. Nggak boleh yang namanya kosor. Tapi kalau misalkan di perjalanan astagfirullahaladzim. Saya kok kayak gini-gini amat niat. Udah nggak mau nipu lagi. Tobat nih orang. Tobat. Wa baqiya min safari aksar min marhalatain. Jadi hitungannya dari tobat itu sampai tujuan. Ini misalkan ya. Contoh. Biar paham. Ini sampai sini maksiat. Misalkan dari sini, ini orang naik bis, mau nyopet di bandara. Sampai rest area, dia ya Allah, anak tobat ya. Gini-gini amat, karena tahu ilmu. Sini nih dingin nih. Sampai itu tobat. Nah, hitungannya dari situ, dari tobatnya dia sampai tempat tujuan itu ada enggak marhalatain? 82 km. Kalau ada, maka boleh kosor. Jadi hitungannya tobatnya di mana? Kalau setengah perjalanan enggak sampai 82 km enggak boleh. Enggak boleh kosor. Terus asin fil safar wa huwa alladhi ansha safaru fi mubah walakinnahu asa fil athna'i hukmu yajuz lahul qasr. Nah, ini tadi memang udah tujuannya maksiat. Yang kedua ini nggak ada niat maksiat, di pertengahan jalan, cewek ngontek nih, aduh, janjian lah dia digancit. Gimana ya? Kata ulama kalau kayak gini boleh safar, boleh kosor, ya, boleh kosor. Justru kalau pertengahan boleh, tapi kalau udah dari awal niat nggak boleh ya. Asin bil safar fi safar wa walladhi ansha safaru fi mubah summa galabahu wa ja'alahu lil ma'siyah fi asnai safar hukmu la yajuz lahul qasar illa idza taba fa yaksuruhu sawa'un abqa. Tapi maksiat tadi yang dimaksudkan tuh maksiat cuma tobat lagi. Ya. Maksiat cuma dia tobat lagi, cepet tobat lagi. Itu diperbolehkan kosor. Misalkan. Dari sini kan kalau yang tadi itu udah benar-benar nggak boleh kecuali sisanya 82 km ya. Kalau ini yang kedua tadi di perjalanan di rest area nemu duit. Ada duit tuh. 2.000. Enggak 2.000 diambil, kan nyolong tuh, punya hak orang. Diambil. Pas dikit lagi mau ini astagfirullahaladzim, anak tobat. Nah, setelah itu boleh kosor. Duitnya dibuang, maksudnya diambil. Maka boleh kosor. Ya. Jadi itu. Jadi hitungannya apaan? Harus tobat. Itu syarat yang ketiga. Syarat yang keempat kaunu safari li ghardil sahih. Katijar khalaja idza kana li ghairi gharadin sahih kasiyaha li ru'yati bilad wa tajazzudi biduni niyati shalihah. Kaunu safar li ghardis sahih. Ada pun safarnya dengan tujuan yang bagus, yang benar. Seperti katijaroh. Untuk dagang. Untuk apa tujuannya tuh jelas ya. Bukan untuk apaan. Untuk niat yang gak baik. Maka gak boleh. Kasiyahah liru'yati bilad. Bahkan di sini dibilangin kasiyahah. Siyahah liru'yatil bilad. Tanazzuhi biduni niyati sholeh. Selain niat yang enggak solehah, niat yang baik itu enggak boleh. Yang kelima kaunu safarihi marhalatain.
ada perjalanannya itu marhalatain tadi syarat qasar tuh. Yang kelima nih, 82 kilometer. Yang keenam mujawazatul balad wa takunu bi mujawazatis sur fi baladil musawwar wa bi mujawazatil umran fi baladi ghairil musawwar. Yang keenam itu mujawazatul balad. Beda kota. Jadi nggak boleh satu kota. Misalkan kota Bogor, kan ini nih kita dari ujung, sampai Parung tuh jauh loh. Misalkan ada kotanya 82 kilometer. Paham ya? Kota Bogor. Tetap dari ujung sampai ujung 83 kilometer, kan boleh safar. Nah, kalau satu kota nggak boleh. Harus lewat kota dulu. Paham ya? Itu yang keenam. Yang ketujuh, al-ilmu bijawazatil qasri syar'an. Yang ketujuh, orang qasar itu harus tahu ilmu qasar. Jadi nggak boleh qasar. Apa qasar? Dikurangin. Oh ya udah dikurangin. Nggak boleh. Ente ilmu nggak tahu main qasar-qasaran aja. Walau ra'an nas yang surun nafata qasara mahum jahilan bijawazil qasar fala tasihhu sholatu. Kalau seandainya manusia nih ngelihat orang nih qasar 2 rakaat, dia ngikutin aja 2 rakaat. Maksudnya apa? Nggak tahu ilmunya, nggak boleh hukumnya, haram dia. Fala tasih, nggak sah sholatnya. Ya. Ente apaan qasar? Iya saya qasar. Nggak tahu ilmunya. Lah kan ente nggak sampai 82 kilo, ya nggak boleh qasar, nggak tahu ilmunya ya. Makan. Ya. Kalau misalkan kita ngepak itu lagi kosong gitu, kita nggak tahu dan ngepak itu jadi imam itu juga. Nah, kalau misalkan sholatnya itu kalau imam, yang penting tuh sama ya sholat tuh, sama, nggak boleh ente sholat jenazah, yang ini sholat duhur, ataupun sama-sama 2 rakaat, sama-sama nih, dia sholat yang namanya sholat apaan? Sujud syukur. Dia sujud syukur, ini sholat di belakang rakaat yang ini, nggak boleh. Ataupun imamnya 4 rakaat, kalau imam 4 rakaat, ente di belakang qasar, nggak boleh. Ya gimana? Benar nggak? Pertengahan masa iya kita salam imam nerusin, kan kayak gitu ya. Tapi kalau misalkan imam 2 rakaat, imam qasar, di belakang sempurna, itu boleh. Ya, kalau kayak gitu boleh. Boleh kalau nggak tahu tiba-tiba datang. Ya nggak ada masalah kan, yang nggak boleh masa iya makmum ikutin juga. Yang tadi maksud ana tuh boleh jadi makmum selama sholatnya sama. Kalau imam rokaatnya kurang, makmum lebih boleh. Tapi kalau makmum lebih, imam kurang nggak boleh. Ya, imam qasar, makmum lebih boleh. Ya, imam qasar 2 rakaat. Makmumnya 4 rakaat boleh, kan imam beres, ente nerusin. Ya. Tapi kalau misalkan imam 4 rakaat, makmum qasar, gimana? Nggak bisa, gitu ya. Paham?